Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Utari. Nah, kakak yang akan memimpin ibadah minggu ini. Ya, kita juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan dengan teman kakak, yaitu Kak Tina. Oke, siap untuk beribadah minggu ini? Oke, Kak Utari yakin pasti adik-adik di rumah semuanya sudah siap. Nah adik-adik, walaupun nih belakangan ini kita masih tetap harus pakai masker, harus sering-sering cuci tangan, jaga protokol kesehatan. Capek ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan, masih beri kita nafas kehidupan. Oke, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan semangat ya. Oke, kita akan bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Oke, untuk itu mari kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya juru selamat dunia. Ia memberi hidup yang kekal bagi orang percaya. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oke adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi. Sekarang kita mau berdoa ya. Ayo kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, ibadah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memberkati hati kami, pikiran kami, agar kami dapat fokus, duduk tenang, mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Nah, karena Tuhan Yesus sudah kasih kita berkat, sudah kasih kita tubuh yang lengkap, kita harus mengucap syukur dan kita harus menggunakannya dengan hati-hati dan tetap menaati perintah Tuhan. Nah, untuk itu mari kita angkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah adik-adik, gimana? Senang ya hari ini? Kita memuji Tuhan dengan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh. Pasti Tuhan Yesus juga senang melihat anak-anaknya memuji namanya dengan riang gembira.
Maka dari itu, Tuhan Yesus mau kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Nah, untuk itu, mari kita angkat pujian dengan gembira, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lebih semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wah, adik-adik hebat ya, bernyanyi dengan sangat riang dan bergembira. Baiklah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tina. Maka untuk itu, mari kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas kesehatan yang boleh kami terima sehingga hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dalam keadaan yang baik. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, sekarang saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami, bukalah mata kami, hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Kak Tina. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menuntun kami dalam kegiatan kami sehari-hari, sehingga kami semakin hari menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, apakah kalian percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita semua? Coba angkat tanganmu jika kamu merasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, Kak Tina mau lihat nih siapa yang sudah angkat tangan. Wah, ternyata semua mengangkat tangan. Berarti tandanya adik-adik sudah merasa mendapatkan berkat luar biasa dari Tuhan. Nah, hari ini Kakak Tina akan bercerita tentang berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua melalui kisah perumpamaan Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 hambanya. Nah, sekarang adik-adik sudah siapkah kalian untuk mendengarkan firman Tuhan? Perumpamaan tentang
ketiga hamba dan juga talentanya. Nah, adik-adik, suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu hendak pergi ke luar negeri. Lalu, tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu hendak memberikan hartanya kepada masing-masing hambanya. Nah, hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang terakhir, yaitu hamba ketiga, diberikan 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian tuan tersebut pergi ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Setelah beberapa hari tuan itu di luar negeri, tuan itu kembali. Nah, selama tuan ada di luar negeri, hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta itu. Ia mengusahakan 5 talenta itu sehingga mendapatkan 5 talenta lagi. Sedangkan hamba yang kedua juga begitu, sama seperti hamba pertama, mengusahakan 2 talenta yang diberikan oleh tuannya dan mendapatkan 2 talenta lagi. Sedangkan hamba ketiga berbeda, adik-adik. Hamba ketiga justru menggali di tanah dalam-dalam. Kemudian apa yang terjadi? Ia menyimpan 1 talenta tersebut di dalam tanah. Nah, lalu kira-kira adik-adik bagaimana jadinya kalau talenta itu disimpan di dalam tanah? Apakah bisa menjadi lebih banyak? Tidak. Nah, hamba itu tetap mendapatkan 1 talenta tersebut, tidak berkembang. Suatu hari tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Nah, tuan itu menemui ketiga hamba tersebut, memanggilnya. Dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing yang sudah diusahakan selama beberapa hari. Nah, kemudian Tuhan itu memuji hamba yang pertama dan hamba yang kedua karena telah setia dan memberi talenta yang lebih banyak. Kemudian apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga? Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan juga takut karena talentanya tidak bertambah. Nah, kemudian Tuhan itu menghukum hamba tersebut dengan memasukkannya ke dalam penjara yang sangat gelap. Nah, adik-adik, kira-kira enak tidak ya ada di dalam penjara yang gelap? Tidak enak, maka kita harus menjadi hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Nah, adik-adik, talenta yang diberikan kepada setiap hamba tersebut seperti berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada Kakak Tina dan kepada adik-adik semuanya. Tuhan telah mempercayakan banyak sekali berkat kepada kita. Coba sekarang Kakak Tina minta kita pegang mata, kita pegang telinga, lalu kita pegang mulut. Salah, mulut di mana letaknya? Kita pegang mulut. Nah, kemudian angkat tanganmu. Lalu kita jalan di tempat. Yuk berdiri, kita jalan di tempat. Apakah kamu bisa melakukan semua itu dengan lancar? Nah, adik-adik, kita memiliki anggota tubuh yang lengkap. Tuhan memberikan anggota tubuh yang baik yang dapat kita gunakan setiap hari. Anggota tubuh ini adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, Tuhan ingin adik-adik kita menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan seperti hamba pertama dan kedua. Nah, kita menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik, untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Misalkan, kita gunakan mata kita untuk apa? Untuk memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu Guru, untuk memperhatikan orang tua kita. Kita gunakan telinga kita untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak untuk menonton YouTube terlalu lama. Kita gunakan tangan kita untuk berbuat kebaikan juga, untuk menulis,
untuk belajar, bukan untuk memukul orang lain, bukan untuk iseng. Kita gunakan kaki kita melangkah untuk ke tempat yang baik, pergi ke gereja, untuk mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Nah, sebaliknya Tuhan tidak ingin kita menjadi hamba yang ketiga, hamba yang sangat malas. Dia sudah diberikan berkat oleh Tuhan luar biasa, tetapi tidak digunakan dengan baik, hanya disimpan. Artinya menjadi malas jika adik-adik tidak menggunakan berkat-berkat Tuhan, anggota tubuh kita itu dengan baik. Mata kita gunakan untuk melihat YouTube bermalas-malasan, tangan kita gunakan untuk memukul, telinga untuk kita mendengarkan musik saja tapi tidak mendengarkan Bapak Ibu guru. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin kita seperti itu. Mari adik-adik kita mencontoh seperti hamba pertama dan hamba kedua, menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang mau mengembangkan berkat dari Tuhan, mau menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Bisa adik-adik? Pasti bisa. Semoga adik-adik bisa menggunakan berkat-berkat Tuhan sehingga menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Nah, adik-adik, mari kita baca ayat hafalan hari ini. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita ulangi sekali lagi. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memasukkan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang adik-adik siapkan. Dan akan diberikan saat kita sudah bisa sekolah minggu di gedung gereja. Atau adik-adik dapat juga meminta tolong papa, mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu kepada kami semua sehingga hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita yang dibawakan oleh Kakak Tina dengan baik. Semoga firman-firman Tuhan hari ini Tuhan boleh menuntun kami, boleh membimbing kami dalam kami melakukan setiap aktivitas kami. Ingatkan kami Tuhan agar kami selalu mampu menggunakan berkat-berkat yang Engkau berikan dengan baik. Kami mau menggunakan anggota tubuh kami untuk hal-hal yang baik Tuhan. Untuk menolong sesama, untuk mendengarkan Bapak Ibu guru kami, untuk mendengarkan nasihat dari orang tua kami. Kami tidak ingin Tuhan menjadi anak-anak yang malas. Hilangkanlah Tuhan rasa malas dalam diri kami sehingga kami bisa menjadi berkat juga Tuhan untuk orang lain. Tuhan, kami juga sudah mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Semoga persembahan kami ini boleh Engkau terima, boleh menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah sekolah minggu berikutnya. Bye-bye.